untuk diketahui pada Pak Lurah bahwa nanti UPK mulai 1 Januari ya itu sudah berubah nama menjadi BUMDesma. BUMDesma, Badan Usaha Milik Masyarakat Bersama. Sehingga uang UPK itu sejatinya itu uang rakyat sekecamatan Dempet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di Romli DJ YouTube Official. Hari ini pagi hari kita bahagia sekali karena kita kedatangan tamu-tamu istimewa dari UPK Kecamatan Dempet. Dalam hal ini kegiatan pagi hari ini dari teman-teman UPK Kecamatan Dempet menyerahkan bantuan sosial dari UPK untuk anak-anak yatim piatu dan juga untuk lansia. Dan sangat bahagia sekali saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman dari UPK. Ini semoga sehat selalu, yang selalu dapatkan pada pagi hari dan seterusnya. Dan ada beberapa hal yang perlu kita perbincangkan Ibu dan Bapak pagi hari ini terkait dengan program dana sosial dari UPK Kecamatan Dempet. Mungkin saya pertama kali bertanya kepada Ibu Yani. Ibu Yani ini adalah salah satu pengurus UPK Kecamatan Dempet yang menangani di wilayah kami Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Yani terkait program dari UPK Kecamatan Dempet ini dengan bantuan dana sosial ini bersumber dari mana dan alokasinya seperti apa? Nanti kan juga diberi sama Bunur ya. Boleh. Nanti saling melengkapi. Untuk penyaluran dana sosial duafa dan anak yatim di Desa Kunir dan khususnya di Kecamatan Dempet bersumber dari dana surplus UPK tahun 2020. UPK Dempet mendapatkan surplus salah satunya untuk santunan anak yatim dan duafa di Kecamatan Dempet. Itu untuk berapa jumlahnya mungkin Bunur bisa menambahkan totalnya. Bunur? Total keseluruhan dari dana surplus UPK Kecamatan 2020. Iya, kalau surplus UPK di tahun 2020 kurang lebihnya itu ada 1,2 M. 1,2 M. Ya, untuk alokasi sosial itu masuknya 165 juta. 165 juta. 165 juta itu sebenarnya tidak hanya untuk lansia saja, untuk dana anak yatim, tapi ada sunatan massal juga sebenarnya untuk warga-warga yang kurang mampu, bagi anak-anak ada sunat, dan kemarin ada juga yang mengusulkan untuk pernikahan massal, Pak. Ini Mbak Pali ini nanti maksudnya. Iya. Mbak Pali Ini Rondo Kunir. juga ada alokasinya, tapi sampai saat ini kemarin ada yang usul kalau tidak salah itu dari Desa Balirjo, tapi belum terlaksana. Tidak diserap. Iya. Tidak ada penyerapan di situ. Iya, gitu. Nah, untuk kaitan dengan dana surplus ini, apakah ini kontinu setiap tahun atau cuma tahun ini? Setiap tahun. Setiap Tapi tahun. memang kalau kegiatannya berbeda-beda. Untuk tahun kemarin kita kan 2019 COVID untuk Oh iya, sembako. Penanggulangan COVID. Penyemprotan penanganan kemarin COVID. ya, bantuan sembako. Untuk kalau tahun kemarin kita fokuskan pada pemanfaat itu yang masuk di anggota-anggota kelompok yang pinjam di UPK. Iya. Artinya dana santunan untuk lansia dan anak yatim ini tidak mesti ada. Karena kegiatannya ini kan programnya berbeda-beda. Nah, ini menurut panjenengan ke depan dengan melihat tadi antusiasnya anak-anak yatim datang dan juga lansia juga kelihatan wajahnya ceria bahagia. Ini apakah ke depan di tahun 2022 akan dilaksanakan lagi? Insya Allah semoga terus berjalan. Harapan UPK sebenarnya gini Pak Lurah ya. Tiap desa kita kan alokasinya beda-beda, sesuai kontribusi desa yang diberikan ke UPK. Semakin banyak desa itu memberikan jasa ke UPK, jasa ke UPK akan alokasinya akan semakin besar. Nah, di Kunir ini ya alhamdulillah banyak kelompok yang bagus, merata di itu ada Di semua dusun ternyata ada semua. Memang ya masih ada sedikit masalah. Oh, ada masalah juga. Jadi kalau misalnya dana sosial ini juga termasuk salah satu kontribusi dari ketua kelompok di desa masing-masing. Semakin banyak jumlah kelompok yang berpartisipasi dan
maaf ya, lancar, kategori lancar, tidak ada tunggakan yang macet bertahun-tahun, kolektivitas berapa gitu. Nah itu mungkin juga bisa kontribusi ke desa juga semakin banyak gitu. Nanti santunannya atau misalkan programnya juga makin banyak juga dananya gitu. Oh, artinya kan begini, artinya dari UPK ini membagikan dana surplus ini dalam bentuk kegiatan. Artinya semakin penyerapan di satu wilayah, satu desa itu semakin banyak, maka anggaran kegiatan yang diberikan kepada desa tersebut juga semakin banyak juga. Semakin dananya juga semakin banyak juga. Kalau untuk tahun ini yang tertinggi masih di Jore Kubu, Pak. Oh, masih dominasinya di Kubu Iya, ya? masih dominasi. Ada berapa miliar itu Kubu penyerapannya? Oh, kalau di Kubu hampir Satu tahunnya berapa miliar? satu tahunnya kalau hampir 3M. Hampir 3M? Iya, 3M hampir lebih. Itu per giliran loh, Pak. Kita tidak itu ya, tidak uang yang pokok pinjaman gitu. Tapi tiap tahunnya hampir per gilirannya hampir 3 kan. miliar. Iya. Kalau di Kuner juga mungkin 1M lebih ya, Pak ya? 1M lebih. Karena kan kalau di Kuner itu kan rata-rata satu musim. Tapi kalau saldo pokok pinjamannya ya sudah lumayan. Kuner kalau hampir berapa 900 ada lah. Saldo 900 pokok juta. ada bawa laporan masalah Itu 1,1 M per plus yang itu ya, yang satu kali musim bulanan juga. Nanti pokok pinjamannya sudah terserap bagi 1M di Kuner, Pak. Nah, ini kan begini, mumpung Bapak dan Ibu ini saat ini sedang banyak yang nonton di YouTube channel Romli DJ. Pesan-pesan untuk masyarakat, khususnya warga desa Kuner dan sekitarnya Satu-satu juga ya Pak ya, Kecamatan Dempet. satu-satu nanti semua bisa. Pesan-pesannya itu apa? Untuk ke depan biar UPK ini semakin berkembang dan UPK biar semakin bermanfaat untuk masyarakat. Mbak Nur dulu. Mungkin Bu Nur dulu. Oh, saya dulu. Ya, dari sini dulu nanti ke Kalau sana. harapannya di Kuner ini kan masih kepala desanya masih Haram nih sih. Iya. Ya. Nah, saya harap sih semua masalah di Kuner yang tinggal sedikit sebenarnya, tinggal hanya beberapa kelompok. Di mana itu kelompok apa itu? Jadi bisa langsung kita tangani. Oh ya, besok siap kita kirim. Nanti datanya saya tulis dulu ya Pak ya. Ya, Ini kan boleh. masih agak lupa. harapan kami itu semua sudah selesai. Kemudian muncul kelompok-kelompok baru. Alhamdulillah 3 tahun ini kayaknya perkembangan Kuner termasuk pesat kalau saya lihat itu. Saya udah nilai duit di pesat ya. Iya, daripada kelompok yang bermasalah dengan yang baru-baru ini muncul, lebih banyak yang bagus. Oke. Nah, mumpung ini masih di tangan Pak Ramli, semoga yang masalah-masalah kecil-kecil itu hilang, tinggal baiknya saja. Oke, terima kasih Bu Nur. Bu Yani mungkin Oke. ada pesan-pesan untuk Pesan dan kesan. Iya, Pesan dulu untuk pesan masyarakat dulu. Kunir. Kita manfaatkan dana di UPK itu sebenarnya mudah Pak, tanpa agunan. Jasa juga ringan. Kalau kita bisa memanfaatkan dana di UPK, mungkin perekonomian di Kunir itu bisa dibantu dengan pencairan di UPK. Tapi harapannya juga kadang-kadang orang itu mencapai karena tidak ada agunannya, enggak saja. Nah, harapannya masyarakat Kunir memanfaatkan ini, kelebihan ini juga nantinya juga menjadi masyarakat yang bertanggung jawab pada angsurannya. intinya komitmen. Iya. Gitu. Komitmen. Nah, Kita manfaatkan dana di UPK. nah, begitu. Ada lagi pesannya untuk sudah cukup. Mungkin pesannya Pak Romli nanti bisa lanjut ya Pak ya. Untuk dengan sinten namanya Pak Sugiharto. Pak Sugiharto. Pak Sugiharto. Ini akeh duite. Monggo Pak Sugiharto pesan-pesannya untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Dempet dan ini mungkin karena UPK Kecamatan Dempet ini saya lihat perkembangannya luar biasa. Bisa juga ditiru oleh UPK Kecamatan yang lain, bahkan Jawa Tengah, bahkan Indonesia. Oke Pak Sugiharto. Ya, terima kasih. Untuk pinjam di UPK itu sampai pada saat ini bisa melayani sampai 10 juta Satu per orang. orang, 10 juta per orang Tanpa agunan. tanpa agunan dengan persyaratan dia selama pinjam itu tidak pernah nunggak. Istilah BI checkingnya itu Baik. hijau. Istilahnya dan track reportnya itu hijau bagus. Nah, itu bisa sampai 10 juta. Itu berapa tahun itu Pak Sugiharto? Jangka waktunya maksimal 1 tahun. 1 tahun. Bisa mengambil 5 bulan, bisa mengambil 6 bulan. Maksimal itu 1 tahun. Musiman itu. Musiman lah, bisa, bulanan bisa.
Nah, untuk musiman itu jasanya kita ambil 2%. 2% berarti Di kelompok. Di kelompok. Di kelompok Di anggota. 2%. Kita ke kelompok. Untuk bulanan kita ambil jasa 1,5%. 1,5. Mengapa demikian? Karena pada bulanan itu kan distribusinya uang kan cepat berkembang. Pergulirannya Ya, cepat. cepat. Nah, perlu diketahui bahwa sampai saat ini aset di UPK itu untuk dananya itu mencapai 14 M. Saat ini Pada saat sudah punya 14 miliar. 14 M. Ya. Luar biasa. Ini mungkin dulu waktu tahun 2019 itu terbesar di Rahasia negara. terbesar di Indonesia. Di Karena Indonesia. di luar negeri ada Nggak ada UPK. UPK. Oh, nggak ada UPK kan juga. Iya. Terbesar di Betul. Indonesia. Oke. Lanjut. Kemudian Oh, ada lagi Mas Dianto. di samping itu kami mohon untuk mempercepat perkembangan keuangan di UPK. Nah, saya mohon dengan hormat pada semua anggota kelompok, belajarlah utang Anda dengan Pinjaman, Pak. Lebih halus, Pak. Nah, utang nanti kesannya enggak enak. bayarlah pinjaman Anda dengan tepat waktu sehingga tidak ada tunggakan. Dengan tidak ada tunggakan, jasa yang masuk UPK akan lebih besar dan lebih besar. Karena jasa lebih besar, dana yang dikeluarkan untuk sosial juga lebih Banyak. Artinya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat kembali. Kami kira Ini akan setuju. lebih bermanfaat seperti itu. Nah, sekarang ini yang satu ini adalah salah satu tokoh di Kecamatan Dempet. Beliaunya ini merupakan seorang reformis, ketua BPD beberapa kali dan ketua PGRI. Pokoknya jabatannya itu rangkap jabatan sampai tua. pensiunan. Di UPK ini posisinya sebagai Pengawas. badan pengawas. Badan pemeriksa. Badan pemeriksa ini luar biasa. Saya perkenalkan buat yang lagi nonton YouTube kami ini, channel kami ini ada Mbah Pali Darsono. Mbah Pali Darsono. Oh, Mbah Pali Darsono. Ya. Monggo Mbah Pali, mungkin karena dengan itu kan paling senior terkait dengan pinjam meminjam. Karena Mbah Pali saya lihat di PI Checking-nya itu nggak pernah ada pinjaman. Namun di sini jadi badan pengawas. Ini sangat luar biasa. Mungkin ada pesan-pesan untuk para warga yang meminjam di UPK Mbah Pali. Ada sedikit Pak, untuk diketahui pada Pak Lurah bahwa nanti UPK mulai 1 Januari ya itu sudah berubah nama menjadi BUMDesma. BUMDesma, Badan Usaha Milik Masyarakat Bersama. Sehingga uang UPK itu sejatinya itu uang rakyat sekecamatan Dempet. Sekecamatan sebenarnya masing-masing kecamatan ada UPK itu milik kecamatan, milik masyarakat sekecamatan sehingga tidak bisa diambil oleh masing-masing desa. Nggak boleh. Kemudian kepada peminjam itu bagi yang pembayarannya itu rutin tidak ada tunggakan itu masih diberi IPTW Pak. Apa itu PTW? Agak sekarang kok IPTW iuran Pengembalian. pembalian. Iuran pengembalian. Pengembalian tepat waktu. Intensif pengembalian tepat waktu. Berarti untuk bonus. Nah, untuk bonus. Sehingga di satu sisi ya yang lunas tanpa pinjam tanpa enggak itu mendapat IPTW, kemudian bagi bunga yang dimasukkan kepada UPK nanti kan jadi surplus yang salah satunya ada untuk dana sosial itu kegiatannya ada yang dulu bedah rumah RTLH itu ya bedah rumah terus apa itu namanya khitanan massal juga sudah pernah punya ya sangat berguna sekali. Kemudian untuk kelancaran pembayaran pelunasan saya tidak lepas dari Pak Kepala Desa karena Kepala Desa ada juga pemilik dari BUMDesma. Oke. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Pali. Dan masih ada satu anggota UPK kembali yang ini mungkin juga harus kita minta pendapatnya ke depan seperti apa harapannya terkait dengan UPK ini, dan yang terpenting bagaimana UPK ini semakin bermanfaat untuk masyarakatnya khususnya di wilayah Kecamatan Dempet. Monggo bisa diperkenalkan dulu Pak Di. Ya, nama saya Suwoto dari tim pendanaan UPK Kecamatan Dempet.
Ya, terima kasih yang waktu diberikan pada kami. Ya, dengan pesan dari UPK, kita mohon masyarakat Kunir khususnya pada saat ini di kawasan Kunir, kita mohon dalam waktu pinjam, mohon perjanjian atau janji tepat waktu itu kita harus tepati, dan nantinya kalau pinjaman panjenengan itu tepat waktu, nantinya hasilnya akan kembali ke masyarakat kembali kan. Dan khususnya pada seluruh warga Kecamatan Dempet, dari semua anggota peminjam, kita benahilah bagi masyarakat yang nunggak-nunggak, kita eksis untuk kedepannya UPK bisa berjalan lancar dan masih tepat jaya. Terima kasih. Oke. Mungkin sedikit yang disampaikan dari teman-teman UPK ini, mungkin ada statement terakhir atau closing terakhir bisa disampaikan Mbak Yani. Ada intinya seperti apa harapannya ke depan terkait dengan para peminjam di wilayah Kecamatan Dempet, biar UPK Kecamatan Dempet ini kehadirannya semakin dirasakan. Yang terlebih penting lagi, kalau tadi disampaikan dana sosial selama ini buat kegiatan banyak sekali. Bagaimana kalau kita fokuskan dengan beberapa objek, contoh tadi RTLH dan juga untuk santunan anak yatim piatu dan duafa. Seperti mungkin harapan yang terakhir Mbak Yani dan Bu Nur. Ya, Mbak Nur. Harapan saya masyarakat bisa mengenal UPK dengan cara meminjam tepat waktu dan memanfaatkan pinjaman. Kemudian kita gunakan uang itu sebaik-baiknya untuk perekonomian desa. Jangan untuk konsumtif. Misalkan untuk beli benih berambang, jangan buat beli baju. Seperti itu akhirnya bisa membuat perekonomian desa Kunir dan desa sekecamatan Dempet bisa maju lancar. Akhirnya masyarakat desa juga menjadi sejahtera. Tuh, kayak kampanye ya. Benar, terakhir benar. Ya. Harapan kami dari UPK, semua masyarakat Kecamatan Dempet intinya sama, bisa memanfaatkan dana ini semaksimal mungkin untuk usaha, dan usaha itu bisa manfaat, bisa berkembang untuk mensejahterakan ekonomi seluruh rakyat Kecamatan Dempet. Oke. Luar biasa. Terima kasih ya. Pada dasarnya di sini sebelum saya akhiri, saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman UPK Kecamatan Dempet yang pagi hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 24 November tahun 2021 ini sudah berkenan untuk membagikan dana surplusnya di wilayah kami Desa Kunir dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu dan kaum duafa. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa ditarik kesimpulan dari obrolan ringan kita ini, bahwa dana ini dari rakyat, oleh rakyat, kembali lagi kepada masyarakat untuk rakyat semuanya. Manfaatkan dana yang ada di UPK Kecamatan Dempet ini untuk mensejahterakan keluarga kita dan masyarakat kita. Yang terpenting komitmen yang kita jaga, dan mari bersama-sama untuk membesarkan UPK Kecamatan Dempet dengan kita selalu taat pada dan tepat pembayarannya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk pemirsa semuanya subscribe di channel YouTube kami ini, tombol gambar loncengnya, biar kami semakin semangat untuk memberikan manfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.